Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan kita ketahui di tanggal 10 November ini adalah peringatan Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya merupakan kota pahlawan. Dan seperti apa sih sebenarnya makna dari Hari Pahlawan ini bagi seorang Ketua DPRD Kota Surabaya? Saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutaryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat siang, baik. Pagi, sore, malam. Selamat sore, selamat malam. Iya, Mas Awi, kita tahu bahwa 10 November itu merupakan Hari Pahlawan. Iya. Ya, hari di mana perjuangan arek-arek Surabaya mempertahankan kota Surabaya, mempertahankan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Ya. Nah, kalau kita boleh tahu, boleh tanya ke Mas Awi ini sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, apa sih sebenarnya makna dari Hari Pahlawan bagi seorang Adi Sutaryono sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya? Hari Pahlawan kita mengingat betul akan heroisme arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan itu pertempurannya luar biasa hebat. Dimulai dari perobekan bendera tanggal 19 September, kemudian berlanjut pada pertempuran hebat yang kemudian ada resolusi jihad di sana yang mengobarkan semangat para santri untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru berusia seumur jagung. Kemudian tekad untuk mempertahankan kemerdekaan itu, tekad untuk mempertahankan sebagai manusia merdeka, dan tekad untuk menegakkan kehidupan yang lebih baik. Saya memahami itulah yang kemudian bisa diresapi dalam konteks kehidupan yang sekarang. Oke, itu kalau pahlawan yang di era sekarang kalau menurut saya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan kehidupan bersama yang lebih baik. Menegakkan Surabaya ini sebagai rumah bersama bagi seluruh warga kota Surabaya yang bisa bekerja sama, bergotong royong, dan kemudian apalagi kemarin situasinya pandemi COVID-19 dan begitu banyak warga Surabaya yang berjibaku untuk menanggulangi, mengendalikan pandemi COVID-19 sekaligus menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan serta sesamanya. Oke, kalau Mas Awi sendiri boleh bilang ke arek-arek Surabaya, apa yang harus diikuti oleh arek-arek Surabaya dalam tauladan dari para pahlawan yang telah gugur ini? Spirit arek Surabaya pada tahun 1945 saya kira sampai sekarang tidak goyah. Spirit untuk menegakkan kehidupan yang lebih baik, spirit untuk menjadi manusia yang merdeka, spirit untuk menegakkan, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena kita waktu itu baru saja kemerdekaan diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan masyarakat Indonesia terutama di Surabaya ini sangat gandrung terhadap kemerdekaan, arti kemerdekaan setelah begitu lama dijajah oleh Belanda dan juga Inggris dan juga Prancis dan juga Jepang. Oke. Ya. Tapi kalau kita ketahui bahwa arek-arek Surabaya saat ini, apalagi ini eranya digitalisasi, mereka lahirnya adalah sebagai generasi zilenial atau generasi Z gitu. Nah, banyak sekali anak muda yang tidak memaknai Hari Pahlawan. Nah, ini Mas Awi melihatnya seperti apa? Ya, itu kan saya kira tugas dari kita semua, dari pemerintah, dari DPRD, dan juga dari generasi-generasi yang lebih paham untuk mentransformasikan nilai-nilai spirit arek Surabaya ini yang diwariskan secara turun-temurun. Dulu memang mungkin banyak yang sudah mengalami pertempuran itu, dan sekarang mungkin masih ada yang hidup, ya. Tapi kita juga dari generasi yang belakangan, dari generasi yang lahir pasca kemerdekaan, saya lahir tahun 68, itu banyak membaca, banyak melihat, dan banyak meresapi atas arti Hari Pahlawan 10 November 1945. Dan saya kira anak-anak muda sekarang, anak milenial pun bisa menghayati dan meresapi dari kisah-kisah masa lalu, dari tayangan video, dari tulisan-tulisan, dan saya kira dari banyak upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, sehingga anak muda ini akan tahu bahwa di masa lalu negara ini, kota Surabaya ini ditegakkan dengan darah, air mata,
nyawa, harta, dan itu tidak sedikit oleh tekad yang kuat ya untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk menjadi hidup sebagai bangsa yang merdeka. Ini kalau kemudian anak muda juga mungkin menghayati bahwa di era sekarang adalah tekad yang kuat untuk membangun masa depan, kehidupan yang lebih baik itu, untuk lebih toleran kepada sesamanya, untuk lebih bisa bekerja sama, gotong royong dengan sesamanya, gitu ya, untuk membangun kota ini yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Gitu. Meskipun saat ini adalah era sosial media, kemudian juga digitalisasi. Justru dengan era sosial media maka transformasinya bisa menjadi lebih mudah. Tidak perlu membaca buku tebal seperti itu ya, tapi cukup menyaksikan tayangan video, testimoni, dan kemudian kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh senior tentang arti kepahlawan itu sendiri. Bagaimana sih caranya, mungkin saran dari Ketua DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pendidikan, agar semangat pahlawan ini, spiritnya ini kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah? Saya kira pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan banyak upaya, dimulai tanggal 19 September yang lalu. Saya waktu itu hadir bersama Pak Wali Kota Surabaya. Ada peringatan perobekan bendera, ya, bendera merah putih biru, kemudian dirobek warna birunya, ya, itu di hotel Majapahit, ya. Kemudian yang pada waktu Hotel Majapahit itu adalah namanya Hotel Yamato, ya. Dan itu adalah pelakunya, ya, pemain dramanya itu adalah anak-anak SMA, gitu ya. Sehingga para pelajar ini juga menjadi pelaku dari drama peringatan perobekan bendera itu sendiri. Kemudian Hari Santri yang kemudian kita peringati, dan Kota Surabaya ini melakukan peringatan Hari Santri yang luar biasa dengan berbagai stakeholder masyarakat memandangkan tentang makna resolusi jihad dan dalam konteks kesejarahannya yang bisa dipahami. Kemudian tanggal 6 besok ada parade juang yang kemudian diikuti oleh bisa disaksikan oleh warga masyarakat. Saya tadi baru saja latihan berkuda ya untuk mengikuti parade juang, ya. Kemudian 10 November kita akan mengikuti upacara Hari Pahlawan dengan memakai kostum pejuang. Dan ini tradisi yang sudah berlangsung lama, bertahun-tahun. Oke, berbicara masalah tradisi, DPRD Kota Surabaya ini juga tradisi untuk menggedok APBD Kota Surabaya ini selalu di tanggal 10 November. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ketua. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami Sobat Lentera di Suara Rakyat.
Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono atau biasa yang disapa dengan Mas Awi. Dan kita masih dengan tema memperingati Hari Pahlawan. Dan berbicara tadi sudah dijelaskan oleh sedikit Mas Awi bahwa ini merupakan kalau Hari Pahlawan itu banyak sekali tradisi, begitu ya. Kalau Hari Pahlawan tradisinya upacara bendera, menggunakan baju pahlawan, baju Bung Tomo ya. Baju pejuang. Baju pejuang begitu. Nah, Mas Awi ini juga agak sedikit menjadi pertanyaan. Setiap tahun ketika penggedokan APBD Kota Surabaya itu kenapa selalu di tanggal 10 November? Bertepatan Hari Pahlawan. Sudah direncanakan cukup lama ya. Memang pembahasan APBD itu di tahun anggaran berikutnya itu bisa dilakukan tanggal 10 November. Bertepatan Hari Pahlawan. Kami biasanya seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya, setelah upacara kita akan bersama-sama nyekar dengan Wali Kota Surabaya ke Makam Pahlawan bersama Forkominda. Kemudian kami akan menghadiri rapat paripurna DPRD. Semua memakai baju kostum pejuang dan kami mengesahkan APBD tahun anggaran berikutnya. Kali ini disahkan tanggal 10 November untuk tahun 2023 dan kekuatan APBD kita adalah 11,2 triliun. Oke, luar biasa. Ini artinya ada perubahan, ada penambahan begitu ya? Ada ya, ada lompatan lah. Ya. Kita berharap ekonomi Surabaya ke depan itu menjadi lebih baik dan nilai APBD yang 11,2 triliun itu juga kemudian mencerminkan optimisme bahwa Surabaya ini akan terus meningkat ya kehidupan ekonominya. Dan itu juga menjadi spirit kita bersama. Kemudian berikutnya, kami juga saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi. Ada berbagai hajat hidup orang banyak di Kota Surabaya ini. Saya kasih contoh misalkan pengendalian banjir, yang itu anggarannya ditingkatkan di tahun 2023. Kita akan berusaha keras untuk mengurangi ancaman banjir. Kemudian yang kedua, tentang kemiskinan. Ada komitmen yang kuat dari Wali Kota dan DPRD Surabaya untuk menekan angka kemiskinan. Kemudian honor Bunda PAUD dinaikkan juga. Honor guru-guru TPG dan sekolah minggu itu dinaikkan juga pada tahun 2023. Kemudian ada program bedah rumah yang nanti kuotanya akan ditambah ya. Sehingga yang antri bisa tidak terlalu lama ya, bisa menikmati program itu dengan lebih cepat. Beasiswa untuk SMA dan SMK kita berikan tambahan lagi menjadi 25.000. Tahun ini, tahun 2022 ini diberikan alokasi sebesar 13.000 sekian ya. Kemudian nanti di tahun 2023 itu akan kita alokasikan lagi lebih banyak lagi 25.000. Ya. Kemudian pendidikan SD dan SMP selain gratis juga kemudian diberikan seragam gratis, piranti sekolah yang gratis. Ya. Itu adalah upaya-upaya kita untuk menata dari aspek keberbiayaan anggaran itu menjadi lebih sistematis dan kita semua tentu mempunyai kebanggaan. APBD tahun berikutnya disahkan tepat Hari Pahlawan, sekaligus menghormati arek-arek Surabaya, para pahlawan, para pejuang, para pengabdi bangsa yang sudah mendedikasikan hidupnya secara luar biasa kepada Kota Surabaya dan kepada bangsa Indonesia. Oke, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar ini sebagai apresiat ya buat di Hari Pahlawan begitu ya. Jadi tidak hanya penggedokan karena memang memperingati Hari Pahlawan, tapi ini juga untuk menghargai warga Kota Surabaya. Kemudian kami bisa bilang bahwa waktu rapat badan musyawarah di DPRD, kami langsung patok, ini tanggal 10, maka kemudian tanggalnya ditarik mundur. Sampai pembahasan dan sebagainya itu. Sehingga dari aspek teknis pemerintahan pun, pemerintah Kota Surabaya karena disahkan sejak dengan waktu yang lebih dini, maka pemerintah kota bisa merencanakan secara sistematis program-program pemerintahan, jadwal waktu penyerapan, sehingga tanggal 2 Januari pasca tahun baru tahun 2023 itu bisa langsung dijalankan. Oke, wah luar biasa ya. Pos utama yang dioptimalisasikan tadi juga sempat dijelaskan, sebenarnya ada berapa pos
yang memang dioptimalkan di tahun 2023 ini Pak Ketua? Satu pendidikan ya, Oke, pasti pendidikan. pendidikan. Itu karena kita punya komitmen untuk anggaran kita di atas 20%. Oke. Anggaran kalau konstitusi kita, Undang-Undang Sisdiknas juga kemudian mematok angka 20% dari APBD. Kita dari tahun 2022 ini akan sudah mematok sekitar 22% sekian ya. Mungkin tahun 2023 akan lebih besar lagi gitu ya. Kemudian program-program yang intervensi ke pendidikan yang kemudian bisa membuat warga masyarakat yang tidak mampu menikmati pemberian seragam gratis, pembelian topi, buku, tas, sepatu dan sebagainya. Dan itu sekali lagi tidak dibeli dari pabrikan, melainkan dari UMKM yang kemudian akan kembali lagi untuk masyarakat, untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Itu yang sektor pendidikan. Kemudian sektor kedua adalah sektor kesehatan. Ya. Itu pun juga kemudian adalah sektor yang paling mendasar yang di dalam masyarakat kita akan mendapatkan alokasi yang anggaran cukup gede. Kemudian infrastruktur, diantaranya pembangunan penanggulangan banjir. Gitu. Kemudian lagi adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu diantaranya komitmen belanja barang dan jasa itu sekitar 40% harus dialokasikan untuk sektor UMKM. Gitu. Oke, artinya memang ini harus merata juga ya, pendidikan, kesehatan, UMKM. UMKM ini salah satunya untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya setelah mengalami pandemi ya Pak Ketua ya. Ada 5 triliun di tahun 2022 kita untuk belanja barang dan jasa. Kemudian untuk belanja modalnya cuma 2 triliun. Kemudian 40% karena ketentuan dari pemerintah pusat itu harus dialokasikan untuk UMKM, 40% itu untuk sektor UMKM sekitar 2 triliun. Nah, nanti di tahun 2023 itu kan bertambah lagi 3 triliun nanti untuk sektor UMKM. Oke, baik. Luar biasa karena memang DPRD Kota Surabaya ini benar-benar peduli bagi warga Kota Surabaya. Kita akan lanjutkan lagi Pak Ketua, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat Suara Perubahan.
Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono atau yang biasa dipanggil Mas Awi, dan kita masih membahas terkait memperingati Hari Pahlawan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Awi bagaimana kenapa sih penggedokan APBD ini harus dilakukan di tanggal 10 karena memang selain mengenang jasa para pahlawan, ini juga menghormati atau menghargai warga kota Surabaya. Dan banyak sekali poin-poin ataupun juga pos-pos mana saja yang dioptimalisasikan oleh DPRD Kota Surabaya untuk APBD di tahun 2023, di mana ada bagian kesehatan, pendidikan, dan juga UMKM untuk meningkatkan perekonomian kota Surabaya. Dan kita akan lanjutkan kembali, Mas Awi, kalau kita lihat bahwa di Hari Pahlawan ini tanggal 10 November ini banyak sekali peringatan-peringatan. Tadi juga sempat dijelaskan ada Surabaya Juang gitu ya Mas. Yeah, Nah, Parade Juang. Parade Juang. Nah, ini gimana nih Parade Juang mempersiapkannya seperti apa ini? Nah, saya kira sudah disiapkan oleh Disparta, Dinas Pariwisata dan Olahraga. Dan itu nanti rencananya ada arah-arahan dari Tugu Pahlawan sampai ke Balai Kota. Nah, kalau Mas Awi sendiri sudah mempersiapkan? Iya, saya sudah mempersiapkan kostum pejuang. Kostum pejuang, oke. Sepatunya juga, Waduh. topinya dan sebagainya. Artinya memang benar-benar excited ya. Iya. Nah, senang. Itu setahun sekali masalahnya. Setahun sekali. Yes. Artinya dan spesial. Ya, spesial. Spirit seperti ini harus ditularkan kepada anak-anak generasi zilenial sekarang ini, Mas Awi. Nah, ini apa yang membuat, maksudnya gini, pesan kepada mereka para anak-anak zilenial, generasi Z ini supaya mereka ini bisa mempertahankan sikap dan juga nilai pengorbanan dari para pahlawan, khususnya ini arek-arek Surabaya yang berjuang mempertahankan kota Surabaya. Oke, arek Surabaya ini salah satunya. Mereka ini atau kita ini dikenal sebagai punya karakter berani, lugas. Pikirannya nggak berbelit-belit, gitu ya. Nah, kalau di masa lalu keberanian itu ditunjukkan dengan mengangkat senjata, mengusir penjajah. Nah, sekarang adalah konteksnya adalah berani menyusun cita-cita masa depan, berani memulai, berani menghadapi kesulitan-kesulitan, tidak gampang patah harang, tidak gampang putus asa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berani mewujudkan cita-cita yang ada di kepalanya. Ya. Untuk itu maka kemudian harus ada kerjasama dengan orang lain. Tidak bisa orang itu membentuk cita-citanya atau mewujudkan cita-citanya hanya dengan sendirian. Harus dengan dukungan orang lain, orang tua, teman, sahabat, atau kemudian jejaring sosial. Maka kemudian arek Surabaya ini yang era sekarang, era milenial juga kemudian harus banyak bergaul ya. Sosial media itu akan membuat kita bertambah teman. Kemudian sekaligus menyeleksi mana yang satu pikiran ya, satu hobi untuk dalam rangka memberikan dukungan bagi masing-masing pribadi untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian peduli pada lingkungan. Ini hal yang paling mudah untuk dipraktekkan. Misalkan kalau RT RW di kampung lagi ngadakan kerja bakti, ya bisa belajar untuk keluar rumah gitu. Ikut membersihkan got, ikut membersihkan tanaman dan sebagainya, ikut membersihkan sampah gitu. Termasuk jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Jangan mengotori lingkungan. Itu adalah salah satu wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini dulu bisa menjadi lingkungan yang enak berkat pengorbanan dari arek Surabaya yang luar biasa pada pertempuran 10 November itu. Kemudian menurut saya yang keempat adalah menghormati orang tua. Ya, ini saya kira sudah terpelihara masing-masing dalam keluarga, dalam komunitas dan sebagainya itu. Oke. Pak Ketua, kita lihat juga pemerintah Kota Surabaya ini antusias setiap tahun selalu, karena memang
Surabaya dikenal atau namanya adalah sebagai kota pahlawan. Iya, pertumpahan darah terjadi di kota Surabaya, Jembatan Merah, Hotel Yamato yang sekarang menjadi ada banyak sekali, Majapahit. menurut saya ada banyak sekali situs ya bersejarah, Jembatan Merah, kemudian Tugu Pahlawan, kemudian Hotel Majapahit, kemudian Balai Pemuda, Stasiun Semut, penjara Kalisosok dan sebagainya. Dan mereka menyimpan, tempat-tempat itu menyimpan heroisme, ya, heroisme dari pejuang-pejuang masa lalu, termasuk kantor PCNU di Bubutan. Gitu, ya. Tempat dicetuskannya resolusi jihad. Gitu, ya. Pesan kepada pemerintah Kota Surabaya agar setiap tahun ini spirit ini tetap terus terjaga. Ya. Untuk era berikutnya, menurut saya anak muda, mahasiswa, pelajar itu harus dilibatkan. Mahasiswa kemarin baru saja kami ketemu apa saja yang bisa diakses mahasiswa di sini. Misalkan dia menggelar seminar, dia menggelar penelitian, menggelar riset ya tentang perkembangan Surabaya dan kemudian mendiskusikannya di ruang-ruang publik. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi gitu ya terhadap kota Surabaya yang tiada henti berbenah sekalipun di masa pandemi COVID-19 ya. Para pelajar pun juga demikian, mereka dilibatkan termasuk dalam berbagai event di kota Surabaya ini selalu ada peran para pelajar gitu. Artinya memang spirit dari Hari Pahlawan ini harus dijaga begitu ya Pak Ketua. Dan ditularkan, diwariskan kepada generasi yang lebih muda supaya nggak kepaten obor. Tidak kepaten obor katanya Pak Ketua. Ini memang luar biasa karena memang Hari Pahlawan khususnya generasi zilenial ini benar-benar harus menjaga, harus berani, wani gitu ya. Harus wani supaya memang arek-arek Surabaya yang dulunya berjuang untuk mempertahankan kota Surabaya ini ada lagi begitu ya Pak Ketua ya. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat. Dan usai sudah Suara Rakyat kita kali ini, saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.